Di video kali ini, kita akan belajar cara cepat menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang harus diperhatikan itu hanya tanda angka atau tanda bilangan. Tanda bilangan itu adalah tanda positif atau negatif yang ada di sebelah kiri angka. Jika tanda angkanya sama, maka kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. Lalu tanda hasil sama dengan tanda soal. Tapi jika tandanya beda, untuk mengetahui hasilnya, angka besar dikurang angka kecil. Lalu tanda hasilnya itu sama dengan angka besar. Kemudian jika tanda lebih dari 1, maksudnya di sebelah kiri angka ada 2 tanda. Caranya adalah kita sederhanakan dulu tandanya. Misal tandanya positif dan negatif, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif. Atau negatif ketemu negatif, ini bisa kita sederhanakan menjadi positif. Kita langsung ke contoh soal. 5 tambah 6. 5 tandanya positif, 6 tandanya positif, tanda sama, berarti langsung kita jumlahkan. 5 tambah 6, 11. Tandanya menyesuaikan dengan tanda soal. Soal sebelumnya tandanya positif, berarti hasilnya juga tetap positif. Dan positif tidak perlu ditulis. Kemudian soal yang kedua, negatif 7, negatif 8 sama dengan 7 tandanya negatif, 8 tandanya negatif. Artinya tandanya sama, berarti tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 8, 15. Kemudian tandanya menyesuaikan dengan tanda soal, soalnya tandanya negatif, maka 15 juga harus negatif. Lanjut, soal yang ketiga, min 7 tambah 9. 7 tandanya negatif, 9 tandanya positif, berarti tandanya berbeda. Jika tanda beda, angka besar kurang angka kecil, berarti 9 dikurang 7. 9 dikurang 7, 2. Tandanya menyesuaikan dengan tanda angka besar. Angka besarnya 9 dan tandanya positif, berarti nanti di hasil juga tandanya positif. Lanjut, soal berikutnya. Negatif 8 dikurang negatif 5. 8 tandanya negatif, 5 tandanya lebih dari 1. Ada 2 tanda ya, negatif, negatif. Ingat aturannya, jika negatif ketemu negatif, itu bisa disederhanakan menjadi positif. Jadi, 8 tandanya negatif, 5 tandanya positif. Tandanya beda, maka angka besar dikurang angka kecil. 8 dikurang 5, 3. Kemudian, tanda hasilnya itu menyesuaikan dengan angka besar. Angka besarnya kan 8. 8 tandanya negatif, maka hasil juga harus bertanda negatif. Lanjut soal berikutnya. 8 dikurang negatif 4. 8 tandanya positif, 4 tandanya ada 2, yaitu negatif dan negatif. Nah, ini kita sederhanakan. Negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi, 8 tandanya positif, 4 tandanya positif. Tanda sama, tinggal dijumlahkan. 8 tambah 4, 12. Kemudian tanda menyesuaikan dengan soal. Di soal tandanya positif, maka 12 pun harus bertanda positif. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Negatif 4 ditambah negatif 9. 4 tandanya negatif, 9 tandanya ada 2, yaitu positif dan negatif, maka kita sederhanakan. Jika positif ketemu negatif, itu disederhanakan menjadi negatif. Sehingga 4 bertanda negatif dan 9 pun jadi bertanda negatif. Tandanya sama ya. Jika tanda sama tinggal dijumlahkan. 4 tambah 9, 13. Kemudian tanda hasil menyesuaikan dengan tanda soal. Di soal tadi tandanya negatif, maka di hasil pun juga harus negatif. Oke adik-adik, Assalamualaikum. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang
tanda bilangan atau tanda angka. Pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, jika kita mengalihkan atau membagikan bilangan atau angka yang tandanya sama, maka nanti hasilnya akan positif. Dan jika kita mengalihkan dan membagikan angka yang tandanya beda, maka nanti hasilnya negatif. Jadi ini yang harus diingat ya. Jika tanda sama, maka hasilnya positif, dan jika tanda beda, maka hasilnya adalah negatif. Kita langsung saja ya ke contoh soal. 5 kali 7 atau positif 5 kali positif 7. Kita mengalihkan dua bilangan yang tandanya sama, yaitu sama-sama positif. Berarti nanti hasilnya juga positif. Jadi 5 kali 7 hasilnya adalah 35. Kemudian negatif 3 kali positif 9. Tanda angkanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, min 3 kali 9 itu hasilnya minus 27. 3 dikali negatif 6. 3 tandanya positif, 6 tandanya negatif. Tandanya beda, maka hasil nanti tandanya negatif. Jadi 3 kali negatif 6 hasilnya adalah negatif 18. Negatif 4 kali negatif 8. Tandanya sama-sama negatif. Artinya hasilnya tandanya akan jadi positif. Jadi negatif 4 dikali negatif 8 hasilnya adalah positif 32. Nah, yang tandanya positif tidak perlu ditulis ya. Lanjut untuk pembagian. 49 dibagi 7. Tandanya sama, 49 tandanya positif, 7 juga tandanya positif. Jadi hasilnya juga positif. 49 dibagi 7 sama dengan 7. Negatif 15 dibagi 3. 15 tandanya negatif, 3 tandanya positif. Tandanya beda, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 15 dibagi 3 adalah negatif 5. Terus 20 dibagi negatif 5. 20 tandanya positif, 5 tandanya negatif, tandanya beda, maka hasil juga akan bertanda negatif. 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 4. Lanjut. Negatif 24 dibagi negatif 4. Angkanya sama-sama negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Negatif 24 dibagi negatif 4, hasilnya positif 6. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini. Terus semangat belajar dan perbanyak latihan ya. Jika kalian suka di video kali ini, kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan bulat. Contohnya, 8 ditambah 42 dibagi 7 kurang 5 dikali negatif 3. Pada soal ini ada beberapa operasi hitung ya, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan, dan ada perkalian. Lalu yang mana dulu sih yang harus kita kerjakan? Urutannya adalah, yang pertama, jika ada bilangan berpangkat, maka kita harus cari dulu hasil dari bilangan berpangkat tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kerjakan dulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Yang ketiga, kita kerjakan perkalian dan pembagian. Kemudian yang terakhir barulah kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Di soal ini kan nggak ada tuh bilangan berpangkat, maka yang kita kerjakan dulu adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung, yaitu 8 tambah 42 dan 7 dikurang 5. 8 tambah 42 sama dengan 50, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Maka soalnya menjadi 50 dibagi 2 dikali negatif 3. Di sini tinggal dua operasi hitung, yaitu pembagian dan perkalian. Karena mereka sama-sama kuat, maka kita kerjakan dulu mulai dari kiri, yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25, baru kita kali dengan negatif 3. 25 dikali negatif 3 sama dengan negatif 75. Kita lanjut soal yang kedua. 8 tambah 42 dibagi 7 dikurang 5 dikali negatif 3.
Wah, soalnya sama ya dengan nomor 1, angkanya persis sama. Tapi bedanya yang di nomor 1 pakai kurung, sedangkan yang di nomor 2 nggak pakai kurung. Itu artinya pada soal nomor 2 yang kita kerjakan dulu adalah perkalian dan pembagian. Karena tidak ada operasi hitung yang ada di dalam kurung. Jadi 42 dibagi 7 dan negatif 5 dikali negatif 3. 42 dibagi 7 sama dengan 6, negatif 5 dikali negatif 3 itu sama dengan positif 15. Sehingga soalnya menjadi 8 ditambah 6 ditambah 15. Sama dengan 14 ditambah 15 sama dengan 29. Soal nomor 3. Negatif 8 ditambah 5 dikali negatif 6 dikuadratkan dibagi 6 dikurang 3 kuadrat. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah bilangan berpangkatnya, yaitu negatif 6 kuadrat dan 3 kuadrat. Negatif 6 kuadrat itu sama dengan 36, sedangkan 3 kuadrat sama dengan 9. Maka soalnya menjadi negatif 8 ditambah 5 dikali 36 dibagi 6 dikurang 9. Sama dengan, setelah kita mengerjakan bilangan berpangkatnya, kita lanjut kerjakan yang ada di dalam kurung, yaitu negatif 8 ditambah 5 dan 6 dikurang 9. Yang ada di dalam kurung kurawal itu kita kerjakan setelah ini ya. Negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3, 6 dikurang 9 sama dengan negatif 3 juga. Sehingga soalnya menjadi negatif 3 dikali 36 dibagi negatif 3. Terus kerjakan lagi yang ada di dalam kurung. 36 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 12. Lalu yang terakhir baru kita kalikan negatif 3 kali negatif 12. Negatif 3 kali negatif 12, maka hasilnya adalah 36. Positif ya, karena tandanya sama, negatif kali negatif. Kita lanjut ke contoh yang keempat. 15 ditambah 14 dikurang 10 dikali negatif 4 dikuadratkan dikurang 16 kurang 12 pangkat 3 dibagi 8. Pada soal ini yang kita kerjakan dulu adalah yang bilangan berpangkat. Negatif 4 dikuadratkan atau dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah positif 16. Kemudian yang kita kerjakan lagi, perhatikan yang pangkat 3. Di sini yang dipangkatkan 3 adalah 16 dikurang 12 ya, yang ada di dalam kurung. Karena dia di luar kurung pangkatnya. Maka yang kita kerjakan dulu adalah 16 kurang 12-nya. 16 dikurang 12 adalah 4, sehingga menjadi 4 pangkat 3. Ini kita langsung cari saja. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Kemudian yang untuk 14 kurang 10 yang di dalam kurung kecil ini bisa kita kerjakan langsung juga ya. Kenapa? Karena dia tidak berhubungan dengan bilangan berpangkat. 14 kurang 10 itu sama dengan 4. Lanjut kita tulis lagi soalnya menjadi 15 ditambah 4 dikali 16. Kemudian dikurang, di sini tadi hasilnya jadi 64 ya, 64 dibagi 8. Nah, yang ini mana dulu nih yang kita kerjakan? Oke, pastinya yang ada dalam kurung dulu, 4 kali 16. 4 kali 16 adalah 64. Terus, negatif 64 dibagi 8. Ini juga bisa langsung kita kerjakan menjadi negatif 8. Sama dengan 15 ditambah 64 dikurang 8. Maka hasilnya sama dengan 15 ditambah 64 dikurang 8. Ini bisa kita kerjakan dulu ya. 64 dikurang 8 itu sama dengan 56, sama dengan 71.